Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari kelompok 2 latihan dasar CPNS Kemendikbud tahun 2022 hendak akan melakukan analisis mengenai tentang pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Universitas Negeri Padang. Di mana di kelompok 2 ini yang terdiri dari Saudari Nurul Inayah Huta Suhud, Samuel Martin Pradana, Al-Kadri Masnur, Sukma Yudhistira, dan Vici Syahril Cairan. Dan pada saat ini, di dalam analisis kami ini, kami melihat ada satu isu yang bisa kami angkat, yaitu mengenai tentang kurang informatifnya halaman website SPMB Universitas Negeri Padang. SPMB merupakan salah satu bentuk ujian penerimaan mahasiswa baru untuk tingkat perguruan tinggi negeri. Di mana seperti yang kita ketahui, secara umum jalur SPMB ini terdapat terbagi menjadi ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah SNMPTN, SBMPTN, dan juga melakukan ujian mandiri. Berikut adalah merupakan alur proses dari pendaftaran SBMPTN, di mana mahasiswa akan melakukan registrasi akun dan selanjutnya mahasiswa akan login menggunakan akun LTMPT di laman portal, lalu memilih menu verifikasi dan juga validasi data, serta memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN yang di mana mahasiswa diharapkan dapat melengkapi biodata, memilih program studi, menggunakan portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan juga mendapatkan slip pembayaran yang dilanjutkan dengan membayar di bank dan melakukan login kembali untuk mengikuti UTBK. Nah, di dalam memilih menu pendaftaran UTBK, mahasiswa diminta untuk memilih program studi. Untuk melihat program studi apa saja yang bisa dilihat dan juga bisa dipilih oleh mahasiswa, maka setiap calon mahasiswa akan ditujukan kepada salah satu akun SPMB di masing-masing universitas yang tertera. Nah, salah satu yang digunakan adalah dengan menggunakan SPMB di Universitas Negeri Padang. Next. Nah, berikut merupakan website SPMB Universitas Negeri Padang, di mana SPMB Universitas Negeri Padang ini websitenya adalah di spmb.unp.ac.id. Nah, seperti yang kita lihat, di dalam website tersebut terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada home, lalu ada pengumuman, agenda, begitu juga standar pelayanan, dan juga ada website fakultas, di mana di dalam masing-masing tampilan tersebut memiliki informasi-informasi yang dapat digunakan untuk melihat keperluan pemilihan fakultas maupun jurusan yang akan dituju. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Samuel. Berikut adalah 3 isu pelayanan digital yang kami temukan di halaman website Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Padang. Yang pertama adalah kurang lengkapnya informasi pada menu di portal spmb.unp.ac.id. Yang kedua, kurang informatifnya hasil kelulusan SPMB Mandiri, sehingga informasi yang didapatkan tidak jelas dan agak membingungkan calon mahasiswa baru. Yang ketiga, tidak tersedianya buku panduan tata cara pendaftaran sesuai dengan jalur yang akan dipilih oleh calon mahasiswa. Next. Nah, pada halaman website SPMB Universitas Negeri Padang, jika kita mengklik pada menu website fakultas, itu tidak semua fakultas tersedia. Seperti Fakultas Pariwisata dan Perhotelan itu tidak ada linknya di website SPMB. Begitu juga dengan menu standar pelayanan. Menu ini tidak terdapat link informasi pelayanan apapun. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Vici. Yang kedua, evaluasi yang kami lakukan adalah isu yang kami temukan. Yang kedua adalah kurangnya jelasnya informasi mengenai pengumuman kelulusan mahasiswa. Seperti yang terlihat pada layar, halaman pengumuman kelulusan mahasiswa hanya terdapat pengumuman kelulusan Anda bersifat sementara. Sementara dari sudut pandang calon mahasiswa, pengumuman tersebut bersifat rancu dan tidak ada penjelasan secara detail. Seharusnya di halaman kelulusan mahasiswa terdapat
penjelasan dan kalimat kelulusan bersifat sementara, mengapa, alasannya, atau terdapat link yang menghubungkan informasi selanjutnya. Isu yang ketiga yang kami temukan adalah belum adanya buku panduan tata cara pendaftaran yang sesuai dengan jalur yang akan dipilih oleh calon mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, jalur masuk mahasiswa baru terdapat beberapa jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua adalah jalur umum atau jalur mandiri, yang kedua adalah jalur prestasi. Namun, para mahasiswa atau calon mahasiswa tidak mendapatkan buku panduan yang detail bagaimana cara mendaftar secara jalur umum atau jalur prestasi dan jalur mandiri. Yang terdapat adalah pengumuman dan info yang terlihat pada layar. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Nurul. Itu mengenai solusi yang kami dapatkan setelah melakukan identifikasi isu, evaluasi masalah. Di sini, solusi untuk isu yang pertama, yaitu kita harus membuatkan menu informasi yang lengkap pada website SPMB. Seperti yang terlihat pada layar, ini adalah salah satu contoh website SPMB di salah satu universitas swasta. Di sini terlihat jelas bahwa ada pengelompokan di mana kalau mahasiswa itu harus yang memiliki kartu KIP, dia bisa memilih jalur masuk sesuai dengan yang dia punya. Itu adalah solusi yang kami berikan untuk perubahan pada website selanjutnya. Next. Yang kedua, untuk solusi yang kami berikan mengenai setelah melakukan evaluasi masalah, yaitu kita harus menggunakan kalimat yang bersifat umum, jelas, dan mudah dipahami. Seperti yang kita lihat pada evaluasi masalah tadi, di sana terdapat hasil pengumuman berupa hasil seleksi bersifat sementara. Itu dapat kita gambarkan bahwa sebagai seorang mahasiswa yang sudah lulus, apabila melihat hasil sementara itu, dia akan bingung. Jadi di sini solusi yang kita berikan, sedapat mungkin pengumuman hasil seleksi SBMPTN Mandiri ini harus mempunyai informasi yang singkat, jelas, umum, dan mudah dipahami. Untuk solusi yang ketiga dari evaluasi masalah yang kita temukan, yaitu kita harus memiliki menu informasi yang berisikan buku panduan tata cara pendaftaran, agar calon mahasiswa dapat dengan mudah untuk melakukan pendaftaran hingga daftar ulang. Baik, dari penjelasan terkait website SPMB Universitas Negeri Padang tadi, jadi memang pelayanan digital itu memang harus memenuhi unsur-unsur terutama ya ini yang paling penting, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabel. Aksesibilitas ini adalah misalkan karena UNP atau Universitas Negeri Padang adalah lembaga pendidikan tinggi, tentu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait lembaga mereka. Misalkan mereka ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang, tentu harus ada misalkan data prodi, info profil prodi, dosen yang ngajar siapa, mata kuliah yang diajarkan apa. Sehingga mereka bisa menimbang memang benar UNP ini bagus karena di sini ada diajarkan ini dan mereka masih cocok dengan keahlian dan skill spesifik dari mereka. Selain itu juga misalkan informasi terkait tadi diterima atau tidak terima itu memang implementasi yang rumit, tapi memang harus lebih detail. Mungkin yang perlu ditambahkan untuk upgrade evaluasi juga di website tadi SPMB UNP ini bisa menambahkan FAQ atau semacam pertanyaan yang sering dipertanyakan atau ada hotline yang dilampirkan ada fasilitas interface di sana di website ini. Jadi bisa UNP bisa upgrade sendiri nantinya setiap tahun ada pertanyaannya kesulitan dari user begitu. Itulah mungkin yang aksesibilitas, akuntabel, dan terlihat perkembangannya. Jadi orang akuntabelnya penting. Sementara tadi itu tidak terlihat akuntabelnya. Kenapa sementaranya? Alasannya apa?
bagaimana membuat dia menjadi lulus permanen, jadi tidak ada tahapan atau bagan alur yang harus mereka lewati ketika melihat lulus sementara tersebut. Jadi itulah mungkin memang kompleksitas dari pelayanan digital ini sangat tinggi dan perlu memang upgrade secara kontinu di tiap lembaga yang menyediakan pelayanan publik digital seperti ini. Demikian mungkin rangkuman dari beberapa di SPMB ini, isu dan solusi yang sudah dijabarkan juga tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya untuk kemajuan dari website spmb.unp.ac.id. Terima kasih.